Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak APT Dani Prasetyo M Biotek selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu APT Septi Wulandari MSc selaku penguji 2. Yang saya hormati Bapak APT Gunawan SPAM selaku penguji 3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai uji total fenolik dan kadar tanin seduhan kopi robusta dari Kabupaten Lahat dengan metode spektrofotometri UV vis. Yang pertama akan saya mulai dari analisis data. Jadi analisis data yang dilakukan dalam penelitian itu yaitu menggunakan metode kurva standar atau regresi linear yang dibuat dengan berdasarkan data absorbansi dan konsentrasi larutan, standar asam galat dan asam tanat. Setelah itu dilakukan perhitungan total fenol dan kadar tanin dengan menggunakan regresi linear Y sama dengan BX plus A. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu tanaman kopi robusta dilakukan determinasi untuk menjamin keaslian dari tanaman tersebut. Determinasi dilakukan di laboratorium herbarium Fakultas Matematika dan IPA Universitas Andalas Padang. Dari hasil determinasi menunjukkan bahwa benar sampel yang digunakan yaitu spesies Coffea canephora, yaitu nama latin dari kopi robusta. Sebelum melakukan uji kualitatif, sebelumnya dilakukan penyeduhan kopi. Penyeduhan kopi dilakukan dengan teknik drip, di mana kopi dilarutkan dengan aquades yang sudah dididihkan sebelumnya. Kemudian setelah dilarutkan, kopi disaring dengan menggunakan kertas saring. Dari penyeduhan tersebut digunakan 2 gram sampel dilarutkan ke dalam 100 ml aquades dan didapatkan sebesar 20.000 ppm. Dari uji kualitatif fenolik dan tanin, untuk fenolik dan tanin itu didapatkan larutan berbentuk warna hitam. Ini menunjukkan bahwa senyawa fenolik memang terkandung di dalam kopi robusta, karena kriteria yang dijadikan sebagai pedoman itu terbentuk warna hijau, merah, ungu, dan biru serta hitam. Kemudian untuk analisis kualitatif tanin itu larutan kopi terbentuk warna hijau kehitaman. Itu artinya positif karena sesuai dengan kriteria, yaitu larutannya berwarna coklat, hijau atau biru. Baiklah, sebelum memulai pengukuran kadar total fenol, itu dilakukan terlebih dahulu pengukuran panjang gelombang maksimum, di mana larutan baku yang digunakan yaitu larutan asam galat. Panjang gelombang maksimum yang didapat yaitu 760 nanometer, di mana gelombang ini didapatkan dari 3 kali pengulangan dan dirata-ratakan dan mendapatkan 760. Kemudian larutan baku dibuat dalam beberapa pengenceran dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10, di mana masing-masing memiliki nilai absorbansi sebesar 0,345, 0,351, 0,359, 0,366, dan 0,372. Setelah diketahui absorbansinya, kemudian diukur kurva baku asam galat. Didapatkan nilai Y sama dengan 0,003X plus 0,337 dengan nilai R kuadratnya yaitu 0,997. Kemudian masuk ke bagian absorbansi ekstra kopi robusta. Absorbansi ekstra kopi robusta itu pada pengukurannya dilakukan dengan panjang gelombang maksimum yang didapat dari larutan baku standar, dan didapatkan rata-rata panjang gelombangnya yaitu 0,441 dari 3 kali pengulangan. Setelah dihitung dengan regresi linear dengan menggunakan kurva baku yang telah didapat dari asam galat, didapatkan
sebesar 347,6 mg GAE per gram sampel, yang artinya dalam 1 gram sampel kopi robusta itu terdapat 346 mg kandungannya sama dengan asam galat. Kemudian pengukuran panjang gelombang maksimum untuk pengukuran kadar tanin. Sebelumnya larutan baku yang digunakan yaitu asam tanat. Asam tanat dilakukan pengukuran panjang gelombang maksimum dan didapatkan 610 nanometer dari 3 kali pengulangan. Dalam pengenceran asam tanat dibuat dalam konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Didapatkan absorbansi sebesar 0,385, 0,484, 0,617, 0,743, dan 0,828. Dari kurva baku asam tanat didapatkan persamaan regresi linear sebesar Y sama dengan 0,005X plus 0,267 dengan R kuadrat sama dengan 0,995. Nilai ini menunjukkan hasil yang bagus karena linear ditandai dengan nilai R yang mendekati nilai 1. Kemudian diukur absorbansi ekstra kopi robusta asam tanat. Didapatkan diukur dengan panjang gelombang maksimum sebesar 610 nanometer dan didapatkan absorbansi 0,456. Setelah didapatkan absorbansi, dihitung menggunakan dengan regresi linear dari asam tanat sehingga diperoleh hasil kadar total tanin sebesar 378 mg per gram sampel. Itulah hasil dari penelitian ini. Adapun kesimpulannya yaitu hasil uji kualitatif fenol dan tanin terhadap seduhan kopi robusta dari Kabupaten Lahat menunjukkan hasil yang positif dengan reaksi yang terjadi larutan berubah menjadi hitam dan hijau kehitaman. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kadar fenolik total seduhan kopi robusta Coffea canephora sebesar 346,7 mg GAE per gram sampel dan kadar tanin sebesar 378 mg TAE per gram sampel. Saran, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi kandungan fenol dan tanin yang dimiliki oleh kopi robusta Coffea canephora dari Kabupaten Lahat. Yang kedua, perlu dilakukannya lagi identifikasi senyawa lain yang dinilai memiliki potensi pengobatan yang terdapat pada tanaman kopi robusta seperti daun, akar, dan kulit kayu. Demikianlah hasil yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.